pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Ayo kita bersemangat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa masing-masing dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, adapun pembelajaran kita adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda di sekitarku. Pembelajaran pertama. Wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak, kamu dapat melihat terlebih dahulu gambar yang sudah Ibu sajikan di sini. Ya, di sini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain di pantai. Ya, mereka sedang berlibur di pantai. Di sini terdapat benda-benda. Baik itu benda yang terbentuk dari alam dan benda yang dibuat oleh manusia. Nah, anak-anak, tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah anak-anak Ibu menyebutkan contoh yang lainnya? Nah, coba anak-anak memperhatikan pembagian wujud benda berikut. Ada padat, cair, dan gas. Anak-anak, perhatikanlah gambar di bawah ini. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Anak-anak sudah mengamati benda-benda yang ada di dapur Dayu. Marilah kita golongkan wujud benda yang ada di dapur Dayu. Nah, anak-anak sudah melihat apa-apa saja benda-benda yang ada di dapur Dayu. Mari kita golongkan. Dari yang pertama adalah benda padat. Ada meja, baskom, tempat minyak, panci, sendok goreng, jendela, dan lain-lain. Benda cair, minyak goreng, air, cuka, saus, dan lain-lain. Benda gas, ada udara, gas, dan uap air. Nah, itu adalah contoh-contoh wujud benda yang ada di dapur Dayu. Perhatikanlah gambar berikut. Setelah kamu memperhatikan, pernahkah anak-anak naik alat transportasi seperti gambar? Ya, tentu pernah ya. Benda apakah pada gambar tersebut? Gambar tersebut adalah sebuah motor. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Motor adalah benda padat,
Gas kendaraan adalah benda gas, bensin adalah benda cair. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikanlah denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, ini adalah denah rumah Edo menuju ke rumah nenek. Anak-anak dapat melihat dari rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km 300 meter. Itulah jaraknya. Dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Nah, anak-anak sudah memahami bagaimana satuan panjang yang sudah kita pelajari. Dari kilometer yang terbesar sampai milimeter yang terkecil. Pertanyaan. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, di sini anak-anak kita harus mengetahui jika tangga satuan panjang turun maka akan dikali dengan 10. Jika tangga satuan naik akan dibagi dengan 10. Di sini kita akan mengubah dari kilometer ke meter. Maka tangga satuannya adalah turun. Dan jika turun berarti kita akan kalikan. 5 km sama dengan titik-titik meter. Dari kilometer ke meter ada turun berapa tangga anak-anak ibu? Ini kilometer, ini meter. Ya, coba kita hitung. Kilometer ke hektometer 1, hektometer ke dekameter 2, dekameter ke meter 3. Ada 3 kali turun, ya. Maka 10 kali 10 kali 10. Kita mengalikan 10 sebanyak 3 kali. Maka 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. 5 km sama dengan 5 kali 1000 sama dengan 5000 meter. 300 meter sama dengan titik-titik meter. Jawabannya tetap 300 karena meter ke meter tidak akan berubah. Maka nilainya tetap 5 km 300 meter sama dengan 5000 tambah 300 sama dengan 5300 meter. Maka jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Pernahkah anak-anak memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara itu berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lainnya. Nah, tentu anak-anak sudah pernah ya merasakan bagaimana tiupan angin, ya. Angin ya berwujud gas. Nah, sekarang coba anak-anak bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Ayo dipraktekkan ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gerakan angin sepoi-sepoi. Bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, yang pertama adalah gerakan anak lambat. Berarti bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Ini adalah gambarnya. Anak bergerak lambat. Yang kedua adalah anak bergerak cepat. Bergerak cepat berarti bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Anak bergerak berputar berarti bergeraklah berputar. Nah, itu adalah tadi
mempraktekkan bagaimana tentang angin kencang, angin lambat, dan berputar. Nah, di sini ada tugasnya buat anak-anak ibu guru. Ada 4 ya. Yang pertama, praktikanlah gerakan anak bergerak lambat, bergerak cepat, dan bergerak berputar menirukan gerak angin sepoi-sepoi. Yang kedua, kerjakanlah halaman 23 dari buku LKS 3C. Bukunya adalah ini ya anak-anak. Yang ketiga, kerjakanlah halaman 24 dari buku LKS 3C, benda-benda di sekitarku. Bukunya masih tetap sama ini. Yang keempat, kerjakanlah halaman 27 dari buku pena 3B. Bukunya ini ya, nomor 1 sampai 6. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita. Maka kita akan akhiri dengan berdoa. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak ibu guru. Tetap semangat dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Selamat mengerjakan tugasmu.